نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadallah, pada beberapa Jumat yang lalu khatib yang fakir ini telah mengangkat sedikit kisah Nabi Allah Isa alaihi salam dengan ibunya, masih terkait dengan kisah beliau di mana sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala mengkisahkan tentang Imran dan istrinya, di mana istri Imran adalah pemuka dan pembesar kaumnya di saat itu, yang tentu dia menginginkan ada generasi penerusnya yang meneruskan kedudukannya. Maka dia pun berharap ketika hamil, berharap agar anak yang dilahirkannya adalah seorang laki-laki. Namun ketika melahirkan, ternyata anak yang dilahirkannya adalah seorang wanita. Istri Imran menyatakan, inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Saya melahirkan seorang wanita dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan, yakni dari sisi kekuatan fisik. Namun ibadallah, barakallahu fikum, Allah mentakdirkan anaknya adalah seorang wanita. Maka ini pelajaran kaum muslimin jamaah sekalian. Terkadang orang tua berharap agar anak yang dilahirkannya imma laki-laki ataukah perempuan, namun Allah mentakdirkan berbeda dengan apa yang diharapkannya.
Namun ibadallah barakallahu fikum, istri Imran ketika melahirkan anak perempuan yang di luar sangkaannya, tidaklah kecewa, tidaklah bersedih, namun dia langsung memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya menamakannya Maryam dan saya meminta perlindungan kepada Allah Ar-Rahman, dan saya meminta perlindungan agar Allah melindungi keturunan-keturunannya. Maka Maryam ibadallah, walaupun seorang wanita, dia menjadi wanita mulia, wanita besar yang melahirkan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Maka ibadallah, bisa saja anak perempuan lebih mulia daripada anak laki-laki. Maka kita wajib berprasangka baik kepada Allah ketika kita diberikan keturunan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita memohon pertolongan Allah agar Allah melindunginya dari syaitan. Imran dengan istrinya menginginkan anak perempuannya menjadi wanita besar, wanita mulia, wanita yang dijaga oleh Allah. Maka dia pun menitipkan anaknya ini kepada Nabiullah Zakaria alaihi salam, di mana kaumnya memang mereka mengundi siapa yang bisa menjaga, memakmurkan Baitul Maqdis, dan Allah memilih Nabiullah Zakaria alaihi salam. Maka hiduplah Maryam di bawah penjagaan, asuhan Nabiullah Zakaria alaihi salam. Ibadallah barakallahu fikum, Maryam tinggal di dalam mihrab, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fattahadat min dunihim hijaba, dia membuat tabir agar tidak ada yang menghalanginya dari beribadah kepada Allah, tidak ada yang mengganggunya dari beribadah kepada Allah. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa ibadah barakallahu fikum harus dijaga dalam keikhlasan. Tidak seperti sebagian orang di mana ibadah-ibadah yang dilakukannya ingin dilihat, ingin didengar, ingin diketahui oleh orang banyak. Setiap dia melakukan ibadah, dia posting ibadahnya, solatnya diposting, di-share, zakatnya, sedekahnya, puasanya, bacaan Qur'annya, solat malamnya, umrahnya, hajinya, diberitahukan kepada semua orang agar orang tahu bahwa dia sudah melakukan ibadah mulia tersebut. Ini adalah riya, menghancurkan amalan orang tersebut. Barakallahu fikum. Ibadallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Maryam dengan menganugerahkan kepadanya seorang anak yang Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi, Nabiullah Isa. Ibadallah, di mana malaikat mendatangi Maryam memberitakan kabar gembira kepadanya bahwa Allah
akan memberikan keturunan kepadanya. Ibadallah barakallahu fikum. Ketika malaikat Jibril mendatangi Maryam dalam bentuk rupa laki-laki yang sangat menawan, maka Maryam pun khawatir, takut agar laki-laki tersebut kalau ingin berbuat jahat kepadanya. Maka Maryam pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah Ar-Rahman in kunta taqiyya. Ini pelajaran bahwa ketakwaan barakallahu fikum adalah perkara terbesar seorang hamba terhindar dari maksiat, terhindar dari musibah, malapetaka atau segala sesuatu yang dikhawatirkan. Ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka malaikat Jibril pun barakallahu fikum mengatakan, qala innama ana rasul rabbik li'ahab laki ghulaman zakiyya. Sungguh saya adalah utusan Rabbmu, di mana ibadallah barakallahu fikum malaikat Jibril memberitakan bahwa Rabbmu ingin memberikan kepadamu anak laki-laki yang suci. Ibadallah, maka ibadallah barakallahu fikum Maryam pun menyatakan, anna yakunu li gulam, bagaimana saya memiliki seorang anak, walam yamsasni bashar, sementara belum pernah ada laki-laki yang menyentuhku, walam aku baghiyya, dan saya bukan seorang wanita pelacur. Ibadallah barakallahu fikum. Keheranan, bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tidak memiliki suami, dan bukan seorang wanita pelacur, bisa memiliki seorang anak. Maka malaikat itu pun menyatakan, qala kadzalika qala rabbuk, demikianlah buatmu, di mana Rabbmu berkata, huwa alayya hayyin, hal tersebut bagiku sangatlah mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan kami akan menjadikannya sebagai bukti kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala bagi seluruh manusia. Wa rahmatan minna, dan bentuk rahmah dari kami. Sebab ibadallah, perumpamaan Nabiullah Isa itu seperti Nabiullah Adam alaihi assalam di sisi Allah. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguh perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam yang Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata kun, jadilah, maka jadilah Nabiullah Adam alaihi salam. Ibadallah, maka hamillah Maryam tanpa seorang suami, barakallahu fikum. Ibadallah a'azzakumullah, sampai masa dia pun melahirkan. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ibadallah, kemudian Nabiullah Isa dalam kandungan ibunya, di mana Maryam menjauhi manusia ketika masa hamilnya. Namun ibadallah barakallahu fikum, di saat dia menyendiri, Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Maryam. Tidak ada yang bisa masuk menemuinya
kecuali hanya Nabi Zakaria sendiri. Maka ketika Nabi Zakaria mendapati setiap dia datang ke Maryam ada minum, ada air minum, dan ada buah kurma di sisi Maryam, dia pun terheran-heran. Maka dia pun bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana ini buat kamu? Ibadallah, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa di saat Maryam mengandung sampai melahirkan, itu adalah masa-masa paceklik, bukan masa berbuahnya tumbuh-tumbuhan, bukan waktu kurma berbuah. Barakallahu fikum. Maka terheranlah Nabi Zakaria. Seandainya itu waktu di mana berbuahnya kurma, maka tentu Zakaria bisa memahami kalau kurma itu dari atas pohon, di mana Jibril berkata kepada Maryam, "Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Goyangkan ranting ataukah pohon kurma tersebut, maka akan berjatuhan kepadamu buah-buahan yang matang. Ini adalah bentuk karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Maryam. Barakallahu fikum. Ibadallah, dan kejadian itu bukan di bulan Desember. Kejadian itu, ibadallah, bukan di bulan Desember sebagaimana orang-orang Nasara meyakini lahirnya Nabiullah Isa di bulan Desember. Barakallahu fikum. Yang ini disebutkan dalam kitab sirah, dalam Qisasul Anbiya, wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ibadallah, barakallahu fikum. Yang menjadi pelajaran di sini, bagaimana istri Imran, pertama, pemuka kaumnya, tetap memberikan pengasuhan kepada orang mulia agar anak keturunannya menjadi orang mulia, menyerahkan pendidikan, pengasuhan agar tumbuh ruh keimanan, ketakwaan, takut kepada Allah, diserahkan kepada seorang nabi. Maka demikianlah ibadallah, manakala kita ingin anak keturunan kita adalah keturunan yang takut kepada Allah, maka serahkanlah bimbingannya, pendidikannya, asuhannya, pergaulannya, lingkungannya adalah lingkungan dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terutama di masa kita sekarang kaum muslimin, yang berulang kali kita dengar bahwa alat-alat komunikasi hari ini, HP, yang mendidik anak-anak kita jauh dari Allah, jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan. Siang malam yang dipegang adalah HP. Terdidik mereka dengan didikan-didikan yang menjauhkan mereka dari agamanya. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Nabi Zakaria dilahirkan oleh seorang wanita salihah, siddiqah, yang jujur dalam bimbingan dan asuhan seorang nabi. Orang tuanya pun mengikhlaskan, menyerahkannya kepada seorang nabi agar menjadi keturunan-keturunan yang takut kepada Allah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah terbaik. Termasuk di dalamnya kisah Nabiullah Isa alaihi salam. Maka terkait dengan itu dalam syariat agama kita bahwasanya perayaan hari besar yang disyariatkan di dalam agama kita hanya Idul Adha dan Idul Fitr. Tidak disyariatkan bagi kita merayakan hari lahirnya Nabi kita, hari lahirnya Nabi kita saja. Tidak disyariatkan untuk kita rayakan. Maka terapa lagi kalau nabi-nabi selain nabi kita seperti Nabiullah Isa alaihi salam, di mana banyak orang bahkan dari umat ini, umat nabi kita, ikut-ikutan dalam merayakan perayaan orang-orang kafir. Tanggal 25 Desember ataukah 1 Januari mereka ikut keluar berpartisipasi merayakan perayaan orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada urusannya dengan kita kaum muslimin. Tidak ada kaitannya dengan kita umat Islam. Kalau mereka merayakannya itu urusan mereka. Janganlah perayaan-perayaan agama orang kafir, kemudian kitalah kaum muslimin yang ikut andil dalam merayakannya, meramaikannya. Wala haula wala quwata illa billah. Kitalah kaum muslimin yang memperjualbelikan pernak-pernik perayaan orang kafir, alat-alat perayaan orang kafir. Kita di antara kaum muslimin keluar di malam hari, malam suntuk, ikut merayakan perayaan-perayaan tersebut. Padahal ibadallah barakallahu fikum, terhadap kelahiran Nabi kita saja kita tidak rayakan. Kenapa kita ikut-ikutan dalam merayakan perayaan orang-orang kafir? Maka ibadallah barakallahu fikum, mudah-mudahan kisah-kisah ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita membentuk keluarga yang taat dan tunduk kepada Allah, keluarga mulia, keluarga yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك اليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وخرب بنيانهم وشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا قاهر أنت الذي لا يطاق انتقامه
ya qahir, taqahharta bil qahri wal qahru fi qahrika ya qahhar. Allahumma unsuril Islam wal muslimin fi ayyi makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah